dongeng, dan legenda. Legenda Pangeran Syarif. Pada zaman ketika Jakarta masih dikenal sebagai Jayakarta, terdapat seorang penyebar agama Islam yang sangat terkenal bernama Pangeran Syarif. Pangeran Syarif dikenal karena pemahaman mendalamnya tentang ilmu agama. Dengan penuh kasih sayang, ia mengajarkan Islam kepada masyarakat Jayakarta, membuat mereka senang karena dapat beribadah menurut ajaran Islam. Pangeran Syarif bukan hanya dikenal karena kebaikan hatinya, tetapi juga karena selera humornya. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara yang merakyat, tanpa ragu-ragu mengajarkan kepada semua kalangan. Namun, Pangeran Syarif sangat tidak menyukai kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap rakyat Jayakarta. Oleh karena itu, ia berniat mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah Belanda. Perjalanan ke Desa Bendungan. Suatu hari, Pangeran Syarif berjalan menuju Desa Bendungan dan melewati daerah Pasar Minggu. Saat itu, hujan gerimis turun ketika ia sampai di Sungai Ciliwung. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah perahu yang bergerak menuju kota. Pangeran Syarif merasa ada sesuatu yang aneh dengan pemilik perahu tersebut. Pemilik perahu kemudian mendekati Pangeran Syarif dan mereka berbicara beberapa patah kata. Melihat gelagat yang mencurigakan, Pangeran Syarif segera pamit dan menyembunyikan diri di semak-semak untuk menghilangkan jejak, karena ia menduga pemilik perahu adalah mata-mata Belanda. Menghilangkan jejak. Ternyata, pemilik perahu tersebut mengikuti Pangeran Syarif. Setiap kali Pangeran Syarif menoleh ke belakang, pemilik perahu berusaha menyembunyikan perahunya. Hal ini terjadi berulang kali, sehingga Pangeran Syarif harus mencari cara untuk menghilangkan jejaknya. Ia kemudian memasuki sebuah terowongan yang tembus ke arah Sunter di dekat Pondok Gede. Terowongan gaib. Pemilik perahu mengikuti Pangeran Syarif masuk ke dalam terowongan yang gelap dan sempit. Pemilik perahu merasa terheran-heran karena ia belum pernah melihat atau melewati terowongan tersebut. Akhirnya, ia kembali ke Sungai Ciliwung, tetapi tidak dapat menemukan terowongan itu lagi dan terjebak dalam kegelapan. Dengan perasaan cemas dan takjub, pemilik perahu kembali menghampiri Pangeran Syarif. Ia mengayuh perahunya dengan sekuat tenaga dan memohon ampunan kepada Pangeran Syarif atas perbuatannya. Pangeran Syarif dengan lembut menyuruhnya meminta ampunan kepada Allah SWT. Menjadi murid setia sebut, akhirnya meminta diajarkan ilmu agama Islam oleh Pangeran Syarif dan menjadi murid yang setia. Ia terpesona oleh karisma dan kedalaman ilmu agama Pangeran Syarif. Hikmah cerita legenda ini mengajarkan untuk menjadi pemaaf dan tidak berbuat jahat. Kejahatan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, dan mendekat kepada Tuhan akan mendatangkan pertolongannya. Terowongan yang dilalui oleh Pangeran Syarif kemudian dijuluki Lubang Buaya oleh penduduk setempat. Setelah pemilik perahu menjadi murid setia Pangeran Syarif, ia mulai belajar banyak tentang ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh gurunya. Pangeran Syarif dikenal tidak hanya sebagai seorang guru agama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Ia sering mengadakan pengajian dan diskusi keagamaan di berbagai tempat di Jayakarta, menarik banyak orang untuk datang dan mendengarkan ajarannya. Melawan penjajah Belanda. Pangeran Syarif juga tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyat akibat penindasan penjajah Belanda. Ia mulai mengorganisir perlawanan dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki semangat juang. Dengan kecerdasannya, Pangeran Syarif merencanakan strategi-strategi untuk melawan penjajah. Meskipun dengan kekuatan yang terbatas, ia selalu mengajarkan para pengikutnya untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan keadilan dalam setiap tindakan. Pertemuan rahasia di Desa Bendungan. Di Desa Bendungan, Pangeran Syarif sering mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin masyarakat yang setia kepadanya. Dalam pertemuan tersebut, mereka merencanakan berbagai aksi untuk mengusir penjajah dari tanah Jayakarta. Berkat strategi cerdiknya, Pangeran Syarif berhasil mengelabui mata-mata Belanda dan melancarkan beberapa serangan yang cukup merugikan pihak penjajah. Pengaruh dan karisma Pangeran Syarif. Pangeran Syarif semakin dikenal dan dihormati oleh masyarakat Jayakarta. Kepemimpinannya yang bijaksana dan pendekatannya yang penuh kasih sayang membuatnya dicintai oleh banyak orang. Bahkan, banyak dari mereka yang rela berkorban demi mengikuti jejak Pangeran Syarif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pengkhianatan dan perjuangan. Namun, perjuangan Pangeran Syarif tidaklah mudah.
Di tengah-tengah perjuangannya, ada beberapa orang yang tergoda oleh iming-iming Belanda dan mengkhianati perjuangan tersebut. Mereka memberikan informasi penting kepada penjajah, membuat Pangeran Syarif harus berhadapan dengan serangan-serangan yang lebih terorganisir dari pihak Belanda. Akhir perjuangan. Meskipun banyak rintangan yang dihadapi, semangat juang Pangeran Syarif tidak pernah surut. Ia terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Legenda mengatakan bahwa pada suatu hari, Pangeran Syarif dan para pengikutnya dikepung oleh pasukan Belanda di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Lubang Buaya. Meskipun kalah jumlah, Pangeran Syarif dan para pengikutnya bertempur dengan gagah berani. Dalam pertempuran itu, Pangeran Syarif akhirnya gugur sebagai pahlawan. Warisan Pangeran Syarif. Setelah kematian Pangeran Syarif, perjuangan rakyat Jayakarta tidak berhenti. Pengorbanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang melawan penjajah, hingga akhirnya Jayakarta berhasil meraih kemerdekaannya. Nama Pangeran Syarif dikenang sebagai seorang pahlawan yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan rakyatnya. Hikmah dari kisah ini adalah pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan keimanan dalam menghadapi segala rintangan. Pangeran Syarif telah menunjukkan bahwa dengan keyakinan yang kuat dan semangat juang yang tinggi, segala bentuk penindasan dapat dilawan dan diatasi.